Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini praktikum kita akan mencoba menginstalasi Proxmox. Jadi seperti yang kita ketahui sudah dari materi beberapa pertemuan yang lalu. Jadi Proxmox ini sebenarnya virtual environment yang paling sederhana sebenarnya, yang paling gampang digunakan. Seperti yang kita ketahui juga sudah pernah kita bahas di teori bahwa Proxmox ini adalah infrastructure as a service. Jadi dia digunakan sebagai IaaS. Jadi untuk Proxmox sendiri sederhananya, Proxmox itu adalah server virtual, server untuk membuat cloud sendiri lah untuk kebutuhan entah itu pribadi atau organisasi atau kantor, lab. Jadi bisa membuat virtual server di dalam server layanan cloud. Jadi cloudnya itu berarti kita tanpa mempunyai server sendiri ya. Kita tanpa mempunyai server sendiri, tapi kita mempunyai server secara virtual. Jadi Proxmox server untuk membuat cloud sendiri di sebuah organisasi lah, intinya kayak gitu. Logika bodohnya kayak gini. Jadi kalau misalnya sudah pernah juga saya jelaskan, ya Proxmox sama dengan VirtualBox. Jadi kalau logikanya VirtualBox ada desktop, di dalam desktop ini ada server di dalam server. Sama kok, sama logikanya sama, cuma bedanya VirtualBox itu server desktop, untuk Proxmox itu server, tapi logikanya sama. Jadi dia ini instalasinya sebenarnya gratis. Kita bisa download di sini di proxmox.com/n/downloads. Yang kita pakai ini ya, Proxmox Virtual Environment yang versi sekarang tuh yang latest 6.21 yang akan kita pakai. Kalau misalnya mau download ya, kalau bisa download. Kalau mungkin kenal temannya atau berdekatan sama temannya, satu orang saja download, nanti yang satunya tinggal ngopi aja. Tapi kalau misalnya yang benar-benar di nggak ada opsi jauh dari teman atau jauh dari internet atau berat untuk mendownload, pokoknya usaha terakhir kalian itu nggak bisa ya, nanti tinggal di screenshot saja, berarti kayak gitu. Tapi lebih enaknya diusahakan setiap orang dipraktekkan sendiri ya untuk instalasi, jadi lebih enak nanti. Jadi kalian juga dapat sebenarnya sederhana sih dapat ilmunya, tapi lebih ke praktikum kita sendiri. Jadi kalau ini Proxmox bisa secara gratis, atau misalnya kalau mau lisensi, bayar lisensi juga. Berarti kalau kita bayar lisensi kita dapat support, kita dapat maintenance atau segala macamnya, itu harus dibayar juga. Kalau nggak salah itu ada sekitar 100 dolar ya, kalau nggak salah, nggak tahu, saya lupa, sekitar 100 dolar mungkin untuk membayar lisensinya untuk Proxmox. Nah, kemudian ini nanti di download aja, kemudian kalau sudah nanti bentuknya file ISO, nanti kita langsung coba buat mesin Proxmoxnya. Ini saya pakai VirtualBox, kita langsung bikin baru saja, namanya Proxmox. Ini dia basisnya Linux ya, intinya Linux 64 bit. Order Linux 64 bit. Kemudian next saja. Ini memorinya kita pakai, ini komputer saya ada 8 GB. Jadi saya alokasikan saja di sini 1 GB, nggak apa-apa. Kemudian virtual disk, continue, dynamic. Untuk hard disknya berapa ya, saya kasih 15 saja, 15, soalnya saya pakai SSD terbatas soalnya. Jadi saya kasih 15 GB saja, create. Oke, ini baru luarnya saja, kita setting dulu. Kita setting untuk Proxmox advanced system. Ini tadi memorinya 1 GB, saya kasih ya 2 GB lah, 2 GB.
vertikal semuanya. Kemudian prosesornya saya pakai 4 core aja ya, 3 core lah, saya pakai 3 core. Kemudian ini enable aja, akselerasi nggak penting. Kemudian display sama aja, nggak usah, next saja. Storage sih tadi sudah. Mungkin kita perlu ininya ya, ISO nya tadi kita masukkan dulu ISO nya. Bentar, disk file tadi saya taruh di Proxmox. Oke, ISO nya ini sudah ada di Proxmox ya. Kemudian networknya saya pakai bridge. Kemudian kabel connect langsung oke, langsung oke saja. Oke, ini sudah selesai kita setting. Kemudian satu logika yang penting lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa ini kita pakai cara curang aja ya. Ini melalui VirtualBox, dimana kalau misalnya ini Proxmox kan sebenarnya VirtualBox juga gitu. Kita ibaratnya kayak install VirtualBox di dalam VirtualBox. Jadi dimana kalau kita instalasi mesin virtual di dalam virtual machine itu ya nggak bakal jalan. Jadi ini mungkin instalasi bisa, tetapi untuk menjalankan jangan pernah coba menjalankan Proxmox itu di dalam virtual, karena Proxmox itu harfiahnya itu diinstal di dalam mesin langsung, bukan di dalam VirtualBox. Ini cuma karena demo instalasi saja ya, karena cuma demo instalasi, jadi kita pakai VirtualBox saja. Tapi logikanya nanti nggak bakal bisa jalan, karena ya harfiahnya dia harus diinstal di mesin langsung, bukan di VirtualBox. Oke, kita langsung start saja. Oke. Ini install Proxmox. Ya, sambil tunggu ya, kita masuk ke instalasi. Sebenarnya instalasinya sederhana banget, nggak ribet sebenarnya, dan instalasinya lumayan cepat. Ini license agreement-nya kita agree aja. Ini harddisknya yang tadi kita pakai 15 GB, next. Country Indonesia, time Jakarta, US English keyboard, next. Passwordnya kita pakai 0 saja, 1 0 0 0 0 0 0 6 kali 2 3 4 5 6. Ini isi email masing-masing saja. Kemudian next. Ini kita bisa pakai PVM misalnya ya, server coba. Ini IP address-nya kita statik saja ya, jadi 102. Ini gateway-nya, ini logikanya ya harusnya koneksi internet ya, kalau harus setting di server. Tapi karena ini juga internetnya nggak terlalu connect, jadi biar pokoknya intinya gitu saja lah, kita nggak usah koneksi internet, biar connect ke device kita saja. Kemudian next. Nah, ini summary-nya. Pokoknya intinya ini penjelasan dari semua settingan kita yang tadi. Kemudian kita install saja. Ini lumayan cepat, tapi biar saya pause dulu biar durasi videonya tidak terlalu panjang. Jadi saya pause, nanti kalau sudah selesai install saya continue lagi. Oke, kita lanjut. Ini sudah selesai install. Next step reboot. Nanti kita langsung restart saja ya. Setelah restart, nanti kita langsung masuk ke Proxmox-nya. Ini harus dimatiin dulu ya CD-nya ya. Bentar. Power off dulu. Ini CD-nya kita keluarin dulu, ISO-nya.
Oke, kita jalankan lagi. Oke, ini sudah masuk ya. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Langsung saja kita jalankan yang paling atas. Jadi ingat ya, logikanya kalau misalnya kalian mau benar-benar menjalankan Proxmox menggunakan Proxmox untuk cloud IaaS, jangan pernah menginstal di VirtualBox, tetapi kalian memang harus menginstal di server sendiri. Ini cocoknya misalnya kalau misalnya kita punya lab sendiri yang dipakai beberapa mahasiswa misalnya, itu bagusnya kita pakai layanan servernya. Jadi setiap mahasiswa misalnya atau setiap siswa di sekolahan masing-masing punya satu server secara virtual. Jadi kayak gitu. Nah, oke. Di sini sudah ada welcome to Proxmox virtual environment. Please use your web browser to configure this server. Connect to HTTPS 192.168.102.28.006. Oke, kita coba langsung connect ya. Ini 102 tadi. 192 HTTPS ya. HTTPS 192 168 102.28.006. Nggak bisa ya? Coba di sini. Nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Bentar ya. Ping 192 168 102 RTO sih ya, RTO berarti gak connect. Coba saya lihat settingan dulu. Connect ya. 100. Oh iya, harusnya IP-nya salah ya, IP-nya salah. Ini kita setting dulu. Kita pakai manual 92 168 106. Oke, kita sesuaiin IP-nya dengan ini ya, yang ada di Proxmox. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, ini udah jalan ya. Ini udah jalan Proxmox-nya. Ini show detail. Ini karena ini ya, karena HTTPS-nya nggak ini ya. Jadi langsung visit aja nggak apa-apa. Ini masukin password ini sih. Password Mac-nya. Aduh, sorry. Ngomong ya. Coba di sini. Advance, nah kalau ini bisa nih. Emang Safari ngaco. Oke, username-nya root ya. Defaultnya kalau Proxmox itu username-nya root, tadi passwordnya 06 kali 123456. Kita login. Oke, you don't have valid suppression for oke, nggak apa-apa ini. Oke, intinya kayak gini. Jadi intinya tampilan Proxmox itu defaultnya seperti ini. Ini layanan cloud yang bisa kita pakai gitu, yang basisnya infrastructure as a service. Kemudian di dalam Proxmox ini ada beberapa opsi. Kalau misalnya kita lihat di kanan atas,
Itu ada Create VM sama Create CT. Kalau Create VM itu kita bisa bikin mesin virtual. Kalau Create CT ini kita bisa bikin template dari mesin virtual yang sudah ada. Kita bikin template baru biar bisa nanti kalau misalnya kita tambahkan mesin virtual baru, kita langsung ngambil dari template yang sudah ada. Jadi seperti itu. Kemudian sederhananya gini, kalau misalnya Proxmox, logikanya server itu kan ini kita menggunakan layanan IaaS ya. Jadi kalau misalnya kita punya klien menggunakan Proxmox, kita punya Proxmox dan kita punya klien yang menggunakan server virtual dari kita. Logikanya gini, kalau misalnya kita sesuaikan dengan core dari komputer kita, minimal satu core. Jadi kalau misalnya kita biar kinerjanya bagus, jadi masing-masing klien harus kita kasih minimal satu core. Misalnya komputer kita ada 16 core, ya paling tidak ada 16 klien yang bisa connect. 15 deh, karena satu core buat kita lah gitu, buat amannya ya. Ada 15 klien yang bisa connect ke dalam, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya itu bisa dipakai juga di lab. Jadi misalnya lab sekolahan, lab kuliah, kalau misalnya setiap orang, satu mahasiswa punya satu virtual server, itu bisa garap untuk tugas akhir dan segala macam, itu bisa ke dalamnya. Itu enak pakai Proxmox. Tapi sebenarnya selain Proxmox, ada, kan kemarin kita banyak bahas yang lain ya, ada yang lebih bagus lagi, itu OpenStack. Tapi yang paling sederhana Proxmox. Jadi kalau OpenStack itu lebih bagus lagi daripada Proxmox. Oke, kemudian sederhananya ya, tadi sudah ada settingan. Di sini ada lagi data center, PVA, segala macam ya, local PVA. Kita bisa lihat kinerjanya di sini. Tadi di sini saya cuma setting berapa core? 3 core ya, 3 core dengan RAM 4 GB kalau nggak salah tadi. Oke. Biasanya sebelum kita memulai mengoperasikan, kita harus upload dulu CD-ROM atau upload ISO yang akan kita gunakan nanti. Kita buat install sistem operasi. Jadi kita pergi ke data center dulu, data center sini, kemudian storage ya, kalau nggak salah storage, kemudian lokal, bukan lokal. Ini kontennya juga masih kosong, jadi di sini kita upload kontennya, kita upload ISO image. Jadi kita pilih ISO yang akan kita pakai nantinya, yang akan kita operasikan di dalam server kita. Misalnya ini saya pakai apa ya, yang ringan-ringan di sini, Linux Mint saja deh. Linux Mint saya upload. Jadi semua ISO yang kita butuhkan untuk bisa diinstal di server kita secara virtual, itu kita upload dulu semua. ISO-nya kita upload. Jadi bukan cuma Linux ya, tetapi kita juga bisa ngupload Windows dan sistem operasi lainnya lah. Jadi bukan hanya Linux. Walaupun memang Proxmox itu basicnya Linux, tetapi untuk virtual ini kan virtual server ya. Jadi walaupun basicnya Linux, kita juga bisa mengupload sistem operasi Windows untuk dijalankan di dalam. Ini harddisk saya muat nggak ya? Ini saya curiganya ini nggak muat, makanya dia stuck ya. Hasilnya nggak muat, soalnya dari Linux Mint itu berapa giga ya. Coba kita abort dulu, ulang, kita pakai yang lebih ringan. Kita pakai GPLTAT aja, ini ringan, cuma 280 MB. Basicnya Linux juga. Ini udah selesai ya, copy data, lagi processing. Ya, terus di sini kita sudah mengupload, oke, selesai, status oke. Jadi nanti kita bisa pakai ISO yang sudah ada di dalam daftar. Jadi apapun ISO yang kita butuhkan kita upload. Nah, untuk sederhananya lagi, kita kalau misalnya mau bikin virtual mesin atau virtual server baru, kita pakai Create VM ini. Menu Create VM,
Sini name-nya misalnya server siapa, misalnya nama mahasiswa server Paijo. Jadi setiap mahasiswa atau siswa nanti kalau misalnya kalian garap Proxmox, misalnya ini di sekolahan ya, jadi setiap orang punya satu server masing-masing. Nah, jadi misalnya ini si Paijo atau si mahasiswa siapa itu ditulis namanya biar ketahuan. Nah, kemudian OS-nya kita pakai apa? Tadi ISO yang sudah kita upload gparted, misalnya ini Linux juga ya. Misalnya ini GUIS OS udah default, grafik default nggak usah disetting. Hard disk kita mau kasih berapa giga, ini defaultnya dia kasih 32 giga. Ini kita bisa tambah sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Kalau server kan penyedia IaaS kan harusnya punya kapasitas yang lebih mumpuni. Ini kan sebagai contoh saja. Ini defaultnya dia kasih 32 giga. CPU 1 core, kita kasih 1 core, ini bisa dirubah juga. Kemudian memorinya kita kasih alokasi misalnya 1 giga saja. Jadi sesuai dengan kapasitas memori yang kita punya ya. Kalau misalnya kita punyanya 2 giga, ke memori server kita 2 giga, berarti kita hanya bisa ngasih 1 giga untuk 2 klien kayak gitu. Atau kita mau alokasikan ke kita juga 1 giga, berarti cuma kita melayani 1 orang saja karena bagi 2 ya, bagi 2 kayak gitu. Network bridge, udah kayak gitu aja sebenarnya. Ini summary-nya apa yang kita gunakan, langsung finish saja. Oke, dia bikin baru, dia bikin virtual machine baru. Jadi seperti ini, dia bikin virtual machine baru. Jadi nanti kita bisa bikin beberapa virtual machine, atau misalnya kita bisa copy saja. Ini kita bisa copy biar kita nggak capek install satu-satu. Ini kita install dulu, kemudian kita copy, kita replikasi untuk beberapa mahasiswa. Jadi tiap mahasiswa atau siswa itu nggak perlu install gitu, nggak perlu install, karena yang diinstal cukup 1 saja, sama kayak di lab Amikom ya, itu yang diinstal kan cuma 1, kemudian di-cloning ke beberapa komputer. Ini sama dengan itu, kita bisa juga install 1 saja, nanti kita tinggal replikasi ke berapa sih yang mau menggunakan kayak gitu. Oke, kemudian setelah itu di sini ada backup juga. Kalau misalnya kita mau backup beberapa, misalnya ada pengaturannya. Kalau misalnya kita mau backup mana ya, ini backup ini ya, backup VM, backup server yang ini, server Paijo. Tapi kalau misalnya di sini ada fitur juga data center berarti yang pusat kita punya ya. Ini ada storage, dia kasih lihat storage yang kita gunakan. Kemudian ini ada backup dan replikasi. Kalau misalnya kita mau backup, misalnya add, nah kita bisa atur di sini. Kita bisa atur tiap kapan mau di backup semua mesin. Kalau misalnya kita untuk tugas akhir mahasiswa, misalnya kita punya beberapa mahasiswa yang lagi mengerjakan tugas akhir, jangan sampai mereka error atau salah konfigurasi atau gimana, kita backup di jam yang mungkin mesinnya tidak dipakai, malam minggu atau gimana ya, lagi tidak dipakai. Jadi kita bisa setting setiap minggu, malam minggu jam berapa mesinnya itu otomatis backup. Jadi kita bisa bikin schedule kayak gitu. Jadi kayak gitu sih untuk konfigurasi awal untuk instalasi Proxmox. Jadi sebenarnya ini dasar banget kalau mau main-main. Kalau misalnya ada yang punya komputer nganggur, bisa diinstalin untuk main-main aja ya, untuk main-main bagaimana sih Proxmox itu jalan. Ya intinya kalau misalnya kemarin kalian sempat mencicipi Google Cloud ya hampir sama lah. Tapi Google Cloud ya jelas lebih mumpuni daripada ini. Ini kan secara sederhana saja. Oke, jadi ini server-server yang kita punya. Sekali lagi jangan kalau misalnya ini saya jalankan klik kanan ya, klik kanan start gitu, itu nggak jalan karena saya jalankannya di virtual. Masa virtual jalan di dalam virtual lagi kan, itu enggak, jangan kayak gitu. Harusnya secara harfiahnya dia diinstal ke dalam mesin yang beneran. Kemudian di sini ada clone untuk kita cloning setelah kita konfigurasi untuk beberapa komputer, virtual server maksudnya.
kemudian kita juga bisa convert ke template kalau misalnya kita mau bikin dari template yang ada yang seperti ini. Oke, mungkin seperti dulu. Nanti silahkan dipraktekkan masing-masing seperti biasa. Saya tunggu laporannya. Nanti tinggal sesuaikan server ini nama kalian, kemudian instalasi nanti juga menggunakan nama atau name kalian. Kalau misalnya yang bisa download itu lebih bagus dipraktekkan sendiri. Kalau misalnya yang nggak bisa download mentok-mentok, saya pengen usaha kalian sendiri sih. Jangan dikit-dikit menyerah, enggak, jangan. Kalau misalnya mentok gitu, daerah kalian jauh, nggak punya teman yang punya ISO-nya, download juga susah, kuota nggak ada, ya boleh nanti screenshot saja. Kita menyesuaikan saja. Jadi tidak ada yang disusahkan gitu. Tapi tetap harus ada usaha. Oke. Oh iya, satu tambahan lagi, kalau misalnya di sini ada mana ya? Hardware konfigurasinya ini 1 GB yang tadi kita buat ya, memorinya 1 GB, prosesornya 1. Ini kita bisa rubah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ini punya Amicom ya, misalnya nanti pas penerimaan ngisi KRS kan dia butuh koneksi dan koneksi resource yang lebih gitu kan. Jadi mungkin dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu waktunya isi KRS, dia Amicom bayar lebih misalnya, kemudian kita tambahkan prosesornya ke dual core, RAM-nya ke 2 GB misalnya, kayak gitu. Contoh sederhananya seperti kalau misalnya mau bikin kayak gini untuk mau jualan gitu, contohnya seperti di Cloud Kilat. Di sini kan ada layanan harga. Sorry, saya kembaliin lagi. Biar bisa connect internet. Oke. Nah, layanan dan harga. Nah, ini kan misalnya kalau misalnya ada yang sewa RAM-nya 1 GB, 1 core, 2 harddisk 20 GB, itu bayarnya 90.000 per bulan. Kalau mau nambah harddisk, nambah berapa? Ini misalnya Kilat Sore nambah harddisk, nambah 30.000 per bulan. Kalau nambah CPU, nambah RAM itu juga berapa. Jadi bisa kalau misalnya tadi yang kita pakai gimana tadi, Safari bukan, ini tadi ini sudah aku disconnect ya. Ini kita bisa tambah sesuai dengan kebutuhan, bisa dirubah-rubah lah intinya. Jadi dia cuma sebulan aja langganan, tambah selama sebulan, setelah habis kita kurangin lagi menjadi 1 core dan 1 GB. Ini semua bisa dirubah harddisknya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya rasa cukup. Jangan lupa tugas yang dikerjain, bukan tugas ya, praktikum ya. Jadi bukan tugas hitungannya. Jadi karena praktikum kalian harus mempraktekkan sendiri. Jadi ini saya tunggu. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.